Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Firman Tuhan. Hari ini, Kamis tanggal 1 bulan Januari tahun 2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Gereja Filipi dan Kolose. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita baca kitab Filipi 1 ayat 1 sampai 3 dan kitab Kolose 1 ayat 1 sampai 2. Kitab Filipi 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Selanjutnya, kitab Kolose 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Berdasarkan ayat tersebut, saudara-saudara, bagaimanakah gereja-gereja di Filipi dan Kolose digambarkan dan apakah makna dari penggambaran tersebut, Bapak Ibu sekalian? Salam khas Paulus dalam surat-suratnya menyebut orang-orang Kristen di tempat-tempat itu sebagai orang-orang kudus, yaitu melalui baptisan. Mereka telah dipisahkan sebagai umat pilihan Allah, sebagaimana bangsa Israel melalui praktik sunat. Kitab Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Bandingkan dengan kitab 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Telah dipisahkan sebagai bangsa yang kudus. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan praktik gereja Roma yang menetapkan orang-orang sebagai santo dan santa, saudara-saudara yang kekasih. Juga hal yang menarik adalah kesamaan salam dalam kedua surat ini. Paulus menyebut penilik jemaat dan diaken yang terdapat dalam kitab Filipi 1 ayat 1 di Filipi dan saudara-saudara yang kudus yang terdapat dalam kitab Kolose 1 ayat 2 di Kolose. Dalam perjanjian baru, ketika disebut saudara-saudara yang kudus, mereka biasanya memiliki pelayanan khusus dalam gereja. Bisa kita lihat dalam kitab Efesus 6 ayat 21, lalu kitab Kolose 4 ayat 7, dan kitab 1 Petrus 5 ayat 12. Jadi, tampaknya Paulus tidak hanya berbicara kepada jemaat, tetapi juga kepada para pemimpin gereja di kota-kota tersebut. Penyebutan jabatan gerejawi yang lebih rinci dijelaskan di tempat lain. Misalnya, dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 12 dan kitab Titus 1 ayat 5 sampai 9 yang menjadi bukti keberadaan dan pentingnya organisasi gereja sejak masa-masa awal. Bapak Ibu sekalian, melatih rekan sekerja seperti Timotius dan Epafras serta menyediakan kepemimpinan bagi gereja-gereja lokal adalah prioritas bagi Paulus dan juga memperkuat usaha penginjilannya. Dengan kata lain, ada pendekatan strategis, baik dalam menjangkau maupun mempertahankan jemaat. Para perintis Advent mengikuti model organisasi gereja dalam perjanjian baru
sebagaimana ditunjukkan dalam banyak artikel review dan herald dari tahun 1850-an. Faktanya, James White pernah berkata, ketetapan ilahi dalam perjanjian baru sudah cukup untuk mengorganisasikan gereja Kristus. Jika lebih dari itu diperlukan, tentu akan diberikan melalui inspirasi Gospel Order. Di Advent Review dan Sabbath Herald, 6 Desember tahun 1853, halaman ke-173. Jauh sebelum Paulus menulis kepada gereja-gereja ini, para rasul sudah mulai mengangkat para pejabat gereja di Yerusalem. Kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6 dan kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 30 yang merupakan suatu contoh untuk pelayanan pembentukan sidang-sidang di setiap tempat di mana pesuruh-pesuruh kebenaran harus memenangkan orang-orang bertobat kepada Injil. Tulisan Ellen G. White dalam bukunya yang berjudul Kisah Para Rasul tahun 1999, halaman ke-76. Saudara-saudara yang terkasih, sudah diketahui dengan baik bahwa Paulus terkadang menggunakan asisten dalam menulis surat-suratnya. Timotius juga disebut sebagai rekan pengirim pada kesempatan lain. Bisa kita lihat, misalnya kitab 2 Korintus 1 ayat 1 dan kitab Filemon 1. Namun, fakta bahwa Paulus kemudian menggunakan kata ganti saya dan bukan, kami menunjukkan bahwa otoritasnya tetap berada di balik surat-surat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.